Wisang gunungan gak teko ya. Dah. Sepeda motornya ini jangan ditaruh sini loh ya. Di dalam. Ini dimasukin. Nganunya mana? Kontaknya. Oh, masih jauh ya. Nah, di atau biar besokin yang dari jauh. Ya, ini mana? Mas, man. Rencana mas. Apa mentera? Dah. Oh, disuruh aja. Yang ini? Ya siap. Dah, gitu. Ayo ra gandeng-gandengan yuk. Yuk. Kunci setang nganu. Kunci setang ya, Pak. Iki ya. Paket gunungan apa to, Bu? Ya itu tapi nanti enggak depan sini. Kita minggir ke remaja. Ya aku melu foto. Itu bisa. Itu dengan Mbak. Ya. Lingkungan saya siji ayo saya. Tim. Mantap katut final. Maju. Yuk, sini yuk. Sini mundur situ ya ini. Ya. 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 Dah, yuk. Dah, yuk. Dah jalan ya. Jalan alang-alang ya. Alang-alang ya. Yuk, jalan yuk. Yuk. Ayo jalan. Yuk, jalan. Ayo maju. Agak cepat sedikit. Ikuti Mas Dimas. Oke, cepat-cepat. Ini enggak cepat kayak gunungan ambruk. Gunungan ambruk. Gunungnya pelan aja ya. Gunungan alam ya. Menghadap sini, Le. Nah. Sebentar. Pelan aja, pelan-pelan. Sana. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Yuk. Jangan gandengan. Aja gede. Ayo gandengan ayo. Ayo mesti ngejak gandengan. Ki, maju cepat-cepat. Jangan yang jatuh lagi, Ki. Wah, siko lho.
Alon. Pelan. Pelan. Aku ngandung ini. Ya. Depan ya. Alon. Alon. Sesek mandek sih. Gunungane dijaga wong oke. Yo, pelan-pelan. Pelan. Muncul kayak Ayo ikut. Dimas. jalannya dicegat ke sik Mas kono Mas. Metune kan kulon lho. Heeh. Sik pelan. Pelan sik. Kae mandek sik. Kae arep pun. Nggih, mulai. Nggih, ngajeng depan. Mriko. Ora ono. Pelan. Maju lagi. Ayo. Maju lagi. Maju. Stop dulu. Nanti tunggu apa tadi masalah ya. Nanti nunggu.
Lebih cepetan. Udah, Mas. Dah. Caki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Warta jemaat pada hari ini, Minggu 26 Juni 2022, segenap majelis dikasihi jemaat Bendasari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangsih dan segenap majelis jemaat dengan menggunakan liturgi khusus ibadah unduh-unduh Pentakosta. Dimohon kepada seluruh warga jemaat setelah ibadah selesai untuk tetap tinggal di gereja, karena akan ada perjamuan makan bersama yang telah disediakan oleh Pradataning Pasamuan. Dan setelah itu akan ada lelang hasil bumi berupa makanan dan lain sebagainya. Warga jemaat bisa membeli hasil lelang tersebut kepada panitia lelang di tempat yang sudah disediakan. Dan untuk pembayaran lelang ini tidak harus dibayarkan pada hari ini. Jadi di dalam lelang nanti tidak ada transaksi pembayaran tunai langsung. Panitia hanya mencatat jumlah harga yang dibeli warga jemaat, dan untuk pelunasannya pembayaran lelang ini akan menggunakan amplop khusus yang sudah disediakan oleh panitia. Setiap warga jemaat yang membeli lelang akan mendapat amplop khusus. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat hari Minggu 24 Juli 2022, jadi 1 bulan sesudahnya, dan bisa diserahkan ke majelis. Untuk lelang unduh-unduh akan dipandu oleh panitia lelang, yaitu majelis, dan dibantu oleh mahasiswa PPL Teologi UKSW dan juga mahasiswa dari Universitas Islam Negeri UIN. Kami juga menginformasikan kepada warga jemaat bahwa mahasiswa UIN akan melakukan KKN di Dusun Bendasari. Salah satu contoh kegiatan yang juga mereka lakukan yaitu mereka saat ini terlibat dalam acara unduh-unduh di GKJTU Jemaat Bendasari. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk warga jemaat. Kiranya dapat jadi perhatian kita bersama dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bersama-sama memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh, kita berdoa, mengheningkan kita, memohon pada Tuhan agar ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua,
dan kita akan berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi. Kami ucap syukur pada hari ini ya Bapa. Kami boleh Tuhan berikan waktu untuk kami merayakan ungkapan syukur di dalam ibadah undur-undur Pentakosta. Kiranya Engkau suntikan hati dan pikiran kami dalam menjalankan ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti hanya dalam kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, satukanlah hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami boleh berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memulainya dengan panggilan beribadah. Kita akan membaca secara bersahutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai pada syukur ini dengan memuji-muji Tuhan. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasa. Engkau meninggalkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuat sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Amin.
Mari kita bersama bangkit berdiri. Sumber pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sabda Allah bagi kita dalam ibadah syukur unduh-unduh ini diambil dari Nehemia 12 ayat 43a yang demikian. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Pada awalnya, memetik hasil atau panen dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan sabit di tangan kanan dan memegang batang-batang gandum di sebelah kiri. Setelah itu, gandum dibawa ke tempat penumbukan atau penggilingan. Lantai penumbukan merupakan sebidang tanah yang di atasnya dilapisi campuran tanah liat dan kapur atau semen. Cara menumbuk dengan menggunakan kayu atau diinjak-injak. Setelah itu ditampi dengan cara menghambur-hamburkan di udara pada angin yang bertiup. Barulah gandum dimasukkan dalam karung sebagai persediaan makanan. Berdasarkan Amsal 9 ayat 9 dan Yesaya 30 ayat 28. Bagi umat Israel, masa panen merupakan masa penuh sukacita dan kegembiraan. Mereka sangat menghayati semua itu adalah pemberian Allah dan wujud pemeliharaan Allah atas kehidupan mereka serta karya penciptaan Allah demi kepentingan manusia
yang diwujudkan melalui kemurahan hatinya pada penciptaannya. Itu sebabnya umat Israel merayakan panen sebagai hari raya khusus yang disebut Hari Raya Menuai. Ibrani Kaf Hakatsir berdasarkan Keluaran 23 ayat 16 dan Bilangan 28 ayat 26. Sebagai rasa syukur mereka dengan memberikan persembahan panen kepada Tuhan. Yeremia 5 ayat 24 dan Pentakosta atau Hari Raya 7 Minggu merupakan puncak perayaan, yaitu hari yang menandakan selesainya masa menuai dihitung dari hari pertama menyapit gandum. Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 10. Demikian juga dengan kita saat ini di GKJTU Jemaat Pindosari, kita bersama-sama merayakan masa panen sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah memberi dan memelihara bumi, lingkungan, laut, sawah, tanah, ladang, tanaman, maupun tempat kerja kita sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah, kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus dengan mengaku bahwa kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan kami dikenakan, dalam dosa kami dikenakan. Oleh karena itu kami mengaku akan kesalahan dan dosa yang selalu kami lakukan. Ya Tuhan, semua kesalahan kami Tuhan bersihkan, serta dosa kami Tuhan hapuskan. Hapuskan dosa kami dengan darah kudus-Mu, agar kami menjadi putih seperti salju, dan sucikan kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah kami ya Tuhan, kebahagiaan yang teguh untuk selama-lamanya. Engkau membangkitkan sukacita kami karena keselamatan yang kami peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Karena kita semua telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita diberikan berita anugerah.
Pengampunan telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap pribadi yang dengan tulus ikhlas mengaku dengan dosanya kepada Allah. Firman-Nya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Yesaya 55 ayat 6 sampai 7. Pujian syukur pada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nafas kehidupan, mencukupkan segala kebutuhan, mengampuni salah dan dosa, serta senantiasa memberkati kita. Kami bersyukur kepada Allah. Kami bersyukur. Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia, serta yang diam di dalamnya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Marilah kita berdiri dan bersama-sama semua orang Kristen di sepanjang abad dan segala tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bijaksana, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca, kemudian kita lakukan pada kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami hendak membaca, mendengar firman-Mu dan bersedia untuk melakukannya. Tolonglah kami agar Roh Kudus-Mu mengurapi kami, mampukan kami untuk berkata-kata, dan mampukan kami untuk mendengar, dan bersama-sama kami melakukan, karena Engkaulah yang akan menuntun dan memimpin kami. Demikianlah janji firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di atas, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya. Segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri.
Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apalagi kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, hari ini menjadi hari yang khusus bagi GKJTU Jemaat Pendosari, karena akan merayakan atau sedang merayakan perayaan unduh-unduh. Bapak Ibu diajak untuk merayakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dari KKN UIN ya, dari Jogja ya? Oh, dari Semarang, maaf tadi saya. Kemudian ada PPL dari UKSW. Jadi kita bersama-sama pada hari ini menyaksikan bagaimana sidang jemaat Tuhan dalam melaksanakan perayaan unduh-unduh seperti yang telah diuraikan tadi oleh anak-anak, remaja, dan pemuda untuk menyampaikan tentang makna unduh-unduh di perayaan gerejawi. Jadi perayaan unduh-unduh adalah bagian perayaan besar sebenarnya yang harus dirayakan setelah Paskah dan sebelum Pentakosta. Tetapi kita rayakan bersama-sama dengan Pentakosta.
Sekali lagi, pesta yang cukup menghantarkan gereja Tuhan adalah Paskah, kemudian unduh-unduh Pentakosta, dan kemudian Natal. 3 perayaan besar yang dirayakan oleh gereja itu juga diperingati oleh GKJTU. Kami senang dan berbahagia karena di antara kita ada saudara-saudara kami dari mahasiswa UIN dan juga dari mahasiswa PPL, baik 1, 2, dan 3. Semoga makna persekutuan yang dilakukan dan diselenggarakan oleh majelis gereja kami boleh memberkati Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan pemuda-pemudi dari UIN dan dari UKSW. Perkenankan pada kesempatan ini nanti juga akan ada persembahan unduh-unduh. Oleh karena itu nanti kita akan mengikuti semua rangkaian acara ini dengan penuh syukur dan sukacita seperti yang dirasakan atau dinikmati oleh warga jemaat di tempat ini. Semua sudah diwartakan dan mari saya mendasari semua ibadah unduh-unduh ini dengan firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini terambil dari Markus 4 atau Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Menjadi ayat emasnya adalah ayatnya yang ke-8, demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, memaknai kelipatan dari hasil pertumbuhan tanaman yang berbuah. Minimal kalau diberkati Tuhan, Bapak Ibu bisa menghitung apakah setiap kali Bapak Ibu dalam melakukan segala sesuatu dalam iman bertumbuh dan hasilnya Bapak Ibu bisa menghitung minimal 30 kali lipat. Dari apa? Dari apa yang Bapak Ibu hitung. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu bisa menerima berkat dari Tuhan dengan menghitung 36 yang bisa kita nyatakan sebagai ungkapan syukur. Benarkah kita diciptakan oleh Tuhan? Kita boleh tinggal dan bertumbuh di mana Tuhan telah menaburkan benih kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara adalah benih-benih itu sendiri yang ditabur oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu ada di antara 4 tempat yang telah diumpamakan oleh Yesus Kristus? Demikian perkenankan saya menyampaikan rangkaian ibadah dalam khotbah ini. Ada seorang bernama John Scott, atau di dalam bukunya dia menulis tentang murid yang radikal. Dalam mengajarkan seorang murid, dia mengajarkan sebagai murid yang radikal. Mengatakan bahwa ada berbagai tingkat komitmen di dalam hidup orang percaya, terutama kepada orang-orang Kristen. Salah satunya tingkat komitmen yang tidak penuh untuk menjadi murid Kristus. Tidak penuh menjadi murid Kristus. Ciri orang Kristen itu hanya memilih area-area yang dianggap cocok dengan dirinya dan menjauh dari area-area di mana harus membayar harga yang mahal. Itu artinya kalau orang beriman kepada Tuhan, dia punya komitmen. Orang yang tidak punya komitmen itu orang yang memilih tempat untuk keamanannya sendiri, menganggap itu cocok atau tidak. Orang yang tidak komitmen selalu mencari kecocokan dan menjauh dari area-area di mana dia harus membayar mahal. Membayar mahal di sini bukan dengan uang saja, tetapi juga dengan harga diri,
yang dimilikinya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, perkenankan saya menegaskan kembali, mari kita komitmen sebagaimana yang dikehendaki oleh Sang Penabur iman itu sendiri, yaitu Allah menaburkan Bapak Ibu dan Saudara sebagai benih-benih iman dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Bapak Ibu, yang seharusnya setiap orang beriman dan orang Kristen dalam mengikut Tuhan tanpa syarat, hidupnya rela dan mau dibentuk oleh Tuhan supaya semakin berbuah, minimal 30 kali lipat buahnya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, sekarang kita lihat perbedaannya. Kualitas tanah yang diungkapkan dalam bacaan tadi, ada 4 area tanah, ya. Yang pertama, kita boleh melihat kualitas tanah penerima itu berbeda-beda. Saya rangkaikan jadi satu saja supaya saya tidak mengulang kembali. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, di tengah semak berduri, dan yang terakhir di tanah yang baik. Ya, ada 4. Di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak berduri, dan terakhir di tanah yang baik. Hasilnya berbeda. Ada benih yang tidak tumbuh sama sekali, ada benih yang hanya tumbuh sebentar, dan ada benih yang berbuah. Namun, kalau dikelompokkan perbedaannya, sebenarnya hanya ada 2 hasil yang kelihatan, yaitu ada 2 hasil yang jelas berbuah dan kelihatan, dan yang tidak menghasilkan buah, dan hanya 1 yang menghasilkan buah itu. Ya, di mana itu? Kita akan memahami lebih dalam. Dari perumpamaan Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bahwa kualitas tanah sangat menentukan hasil. Sama seperti kehidupan kita. Kualitas hati ketika menerima firman Tuhan menentukan pertumbuhan rohani kita. Ketika Bapak Ibu menerima firman Tuhan menentukan pertumbuhan rohani kita. Tidak semua orang yang mendengarkan firman akan menghasilkan buah. Tidak semua orang yang mendengar firman Tuhan menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Hati seperti tanah yang subur. Adalah orang yang mendengar dan menyambut firman Allah. Firman bukan hanya sebagai pelengkap pengetahuan. Aku tahu itu firman Tuhan. Aku dengar itu firman Tuhan. Tapi hatinya kering. Hatinya di pinggir jalan. Hatinya terhimpit semak duri. Bapak, Ibu, dan Saudara, hatinya adalah tanah yang baik. Kalau mendengar firman Tuhan, sambutlah firman Tuhan itu dengan hati. Bukan pilih-pilih firman yang mau dilakukan, tetapi setiap firman Tuhan diterima dengan rendah hati, direnungkan dengan baik, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang harusnya berbuah setelah mendengar dan menerima firman Allah. Orang yang beriman adalah orang yang mendengar firman Allah, kebenaran dari firman itu, dan menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap hari. Dia akan bertumbuh dengan imannya, menghasilkan buah sesuai dengan angka dan pertumbuhannya.
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, jika demikian, firman Tuhan yang mana yang bapak ibu harus dengar? Firman Allah adalah firman Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita sekarang dan untuk selamanya, untuk pribadi dan untuk semua makhluk. Bagaimana firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Simpan firman Tuhan itu dan lakukan dalam hati. Anda adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Tuhan menghendaki anak-anaknya, ciptaannya, manusia dapat berbuah di dalam kehidupannya. Bukan menjadi orang Kristen atau orang yang beriman tapi mandek, yang tidak pernah berbuah dan tidak berubah. Ingat, isi hati akan menentukan kita berbuah atau tidak. Berbuah seharusnya menjadi tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Berbuah menjadi tujuan hidup kita ketika kita tahu bahwa firman Tuhan menghendaki agar kita melakukan. Dan ketika kita melakukan, berapa banyak Allah memberikan kesempatan yang baik itu untuk dibagikan kepada banyak orang. Nah, bagaimana saudara selama ini dalam mendengar dan menerima firman Tuhan? Apakah sudah menanam firman Tuhan itu di dalam hati? Apakah setiap hari dalam hati kita yang baik Tuhan berikan ini, benih iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah? Apakah langkah konkret saudara untuk mau hidup berbuah di dalam iman kepada orang Kristen, berbuah di dalam Kristus, kepada orang beriman, berbuah di dalam Allah yang telah menanamkan benih iman di dalam hati masing-masing. Di dalam firman Tuhan mendasari dari semuanya ini dan mengakhiri dari khotbah saya, Galati 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita bijak, jika kita tidak menjadi lemah. Orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, imannya kuat, lebih kuat dari semak berduri, dan iman bertumbuh menghasilkan buah. Simbol hasil buah itu diungkapkan oleh jemaat GKJTU Bendosari ini dalam persembahan unduh-unduh, baik melalui makanan yang sudah diolah maupun sayur dan buah-buahan yang telah disediakan oleh panitia dan oleh majelis bersama dengan warga jemaat. Kita rayakan pesta iman kita untuk menyatakan pertumbuhan iman kita pada hari ini, dan kita akan rayakan dengan Thanksgiving atau ungkapan syukur bersama. Nanti kita akan makan bersama. Yang menjadi simbol di hadapan kita ini adalah rangkaian dari ambengan yang di dalamnya ada urapan, adalah kita wujudkan sebagai simbol kebersamaan. Dan kemudian ada sayur lodeh. Kata orang Jawa, sayur lodeh itu sayur apa saja kalau dibumbu lodeh itu pasti enak. Dan kalau itu sudah dimasak ternyata lebih dan turah, bisa dipanasi untuk besok, bisa dipanasin lagi sampai 1 minggu kalau memang orang Jawa itu mau. Dan pada akhirnya, betul, asal dipanasi ya, karena apa? Seluruh rangkaian yang ada di sayur lodeh ya, itu adalah sayur yang semua sayuran boleh dimasak dengan bumbu lodeh. Iya, asal jangan ditambah daging, jangan ditambah yang lain, tetelan. Tapi sayur-sayuran, sayur lodeh itu adalah bunga rampai kehidupan orang Jawa. Bunga rampai kehidupan orang Jawa ini ditiru oleh seluruh kehidupan orang-orang di Nusantara. Jadi sayur lodeh menjadi sayur Nusantara. Nah, ini juga pandai-pandainya pendeta untuk mengungkapkan bagaimana kita mengucap syukur ya. Jadi di sini ada babi panggang, ada macam-macam semuanya. Nah, nanti yang dari UIN jangan ya, jangan ambil yang itu khusus untuk Bu Pendeta. Jadi iya, yang lainnya boleh karena semuanya
dimasak dan diolah dari tanaman. Hanya satu yang dari hewan itu cuma satu itu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun di sini karena sudah dicip. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk semua yang boleh kami lakukan bersama dengan Bapak Ibu majelis, dan nanti Bapak Ibu tinggal bersama-sama dengan kami. Silahkan apa yang sudah diatur oleh panitia unduh-unduh. Saya hanya memperlengkapi melalui firman Tuhan. Hanya Bapak Ibu dan Saudara diperlengkapi oleh firman Tuhan bahwa Bapak Ibu adalah benih yang telah Tuhan tabur. Hati Bapak Ibu adalah lahan yang baik untuk pertumbuhan iman. Siapa yang imannya bertumbuh, dia akan nyata, dilihat dan disaksikan oleh banyak orang hasil dari buah-buah karya hidupnya. Menjadilah dia diberkati Tuhan. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat. Kalau setiap hari 100 kali lipat, maka berapa panjang umur Bapak Ibu? Itulah yang akan melengkapi Bapak Ibu. Iman kita bertumbuh karena kita percaya akan firman Tuhan. Firman yang Allah nyatakan, jangan pilih-pilih, tapi teguhkanlah dan lakukanlah apa yang baik, agar kita pada waktunya diperkenan oleh Allah di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita bersama saat teduh. Masing-masing berdoa dan mengucap syukur agar hati kita dibersihkan oleh Allah, dimampukan untuk mendengar kembali, melakukan kembali firman Allah yang boleh dinyatakan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau memberikan perumpamaan yang baik bagi kami. Kalau kami boleh dipersekutukan di dalam gereja ini, itu karena kasih dan sayang-Mu. Kami boleh menyatakan syukur kami dalam persembahan syukur kami ini, baik dalam perayaan unduh-unduh maupun dalam ibadah hari Minggu. Kalau kami boleh menyediakan semuanya dari rumah kami masing-masing, tolonglah kami untuk berbagi, agar dalam gereja kami ada pelayanan yang hidup, yang tumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang diperkenan oleh Allah. Berkatilah hidup kami masing-masing pribadi lepas pribadi, siapapun kami yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kuatkan dan teguhkan. Jauhkan kami untuk jangan jatuh di tempat yang kering di tepi jalan. Jauhkan kami agar kami jangan jatuh di tempat yang berbatu, agar kami tidak beriman hanya sejenak. Janganlah kami juga bertumbuh di antara semak berduri. Jikalau memang kami ada di semak berduri, mampukan kami, iman kami bertumbuh lebih besar, supaya semak duri itu tidak menindih kami, melainkan iman kami tetap melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, kamilah ya Tuhan, hati yang penuh dengan kebaikan dan kesuburan yang telah Tuhan berikan. Mampukan kami untuk mendengar lebih baik, melakukan firman-Mu lebih baik, dan hidup kami bertumbuh menjadi lebih baik. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Mari kita sambut dengan pujian PKJ 138. Setiamu Tuhanku, karya
Sungguh banyak yang telah dilakukan dan diberikan Tuhan Allah kepada kita. Kita tidak sanggup menghitungnya. Karena itu marilah kita memuliakan Dia dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat akan sabda Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur ini, kami undang persembahan pujian dari mahasiswa PPL Teologia UKSW untuk memberikan persembahan syukur dalam pujiannya. Kami persilakan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan yang ada, dan kami minta Bapak Ibu dan Saudara yang persembahan unduh-unduh, khususnya warga jemaat yang sudah disiapkan dari rumah masing-masing, bisa dimasukkan langsung ke dalam kantong yang akan diedarkan. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak sempat atau mungkin tidak tahu karena persembahan unduh-unduh itu ada amplop khusus, bisa dimasukkan di kayu ya, kotak kayu bundar ini khusus untuk yang mungkin tidak sempat untuk memasukkan di dalam amplop persembahan khusus. Nanti kami akan masukkan persembahan unduh-unduh yang ada dari ini, kami sebut dari jemaat atau nonen.
sehingga itu akan dipakai untuk dimasukkan dalam persembahan unduh-unduh untuk pembangunan gedung gereja. Demikian, mari kita bersama-sama. Jadi persembahan hari Minggu, persembahan geser dan sebagainya bagi Bapak Ibu warga jemaat GKJTU Bundosari bisa langsung nanti dimasukkan di kantong yang diedarkan. Tapi bagi Bapak Ibu dan Saudara yang tidak apa-apa, jadi jangan memaksakan diri karena itu biasanya dipakai untuk tradisi di gereja. Jadi yang tidak apa-apa, tapi yang ingin mempersembahkan untuk sekali lagi unduh-unduh yang tidak memakai amplop unduh-unduh bisa langsung maju ke depan ke kantong atau ke tempat yang sudah disediakan. Guci ya, guci kayu yang sudah disediakan. Demikian, mari kita bersama-sama masuk dalam iringan persembahan syukur dan unduh-unduh lagu Agrenging Tias Kulo. Thank
kepadamu. Tanpa kemurahan-Mu, sia-sialah segala usaha kami. Sebab itu, kami bawa persembahan jemaat ini kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah semua jemaat Tuhan, dan ajarlah kami untuk tahu bersyukur kepadamu yang adalah sumber berkat. Kami berjanji untuk melayani-Mu menurut karunia yang Engkau berikan pada kami masing-masing. Demikianlah doa persembahan ini dengan tulus kami panjatkan kepadamu. Untuk menyempurnakannya, kami akan bersama di dalam doa Bapa kami dengan memuji nama-Mu.
Bapak Ibu Saudara, kita tetap di sini, kita akan merayakan pesta raya undur-undur bersama. Setelah kita menikmati berkat Tuhan, lalu kita akan relax bersama. Mari kita berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami semua. Pada pagi hari ini Bapa, kami telah bersama-sama merayakan ibadah undur-undur, hari yang sukacita dan hari yang kebahagiaan. Kami juga telah mendengarkan sabda firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Dan saat ini Bapa, kami majelis bersama seluruh jemaat akan makan bersama, berbagi kasih. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati makanan dan minuman yang telah disediakan ibu-ibu semua. Kiranya makanan dan minuman ini menjadikan berkat bagi tubuh kami dan bermanfaat ya Bapa. Berkati kami di dalam kami menikmati berkat-Mu ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan makan bersama kepada Bapak Ibu yang standby di belakang untuk siap-siap, dan bagi mahasiswa PPL bisa membantu untuk membagikan makanan dan minuman. Ya. Anak-anak sekolah minggu bisa ke Mbak Dewi. Ya. Kita akan makan bersama-sama ya, Mbak Dewi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa makannya di luar ya. Anak-anak bisa di luar, makan minumnya bisa di luar. Ya. Semuanya ya. Kita makan minum di luar setelah pulang. Bagi Bapak Ibu Saudara, nanti setelah lelang selesai, gunungan ini tidak dijual ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil secukupnya. Jika tidak ambil jeruk 1, jagung 1, botol 1, selesai ganti ya lain ya.
Mbak Sri Martini nyanyi. Mana? Mbak Sri Martini harus nyanyi. Nah sing kae. Mau. Ayo. Sing lagune wingi kae ya. Lagune wingi kae. Iya. Sing lagune wingi kae ya. Kita lagu ya. Oke. Wingi kae. Ya. Oh, waktu Tuhan. Ya. Monggo-monggo yang mau basar, silakan Bapak Ibu.
Wah ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Kalau ibu ini lelahnya masih ada, silakan kalau yang mau membeli masih ada beberapa lelahnya. Untuk Bu Sari, kayaknya yang sekarang itu. Ini yang sudah ada Rolex, ya. Ini ada pisang, jeruk, salak. Ini sayuran. Boleh. Ambil semua enggak buat. Sudah hilang. Ini masih. Sudah hilang. Panas ya sini. Bentar lagi. Yang mau beli sayuran. Ini masih ada selobor, tomat, kentang. Ada mau selobor. Jangan kebok. Ayo yang mau beli jangan kebok siapa ini? Lagi kebok itu. Kebok. Sudah. Mobilnya salah pemiliknya nih. Siapa? Terima kasih untuk yang sudah menonton. Matur nuwun Bapak Ibu dan saudara semua yang pada hari ini telah beribadah secara online melalui Facebook GKJTU Jemaat Bendosari. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua, terkhusus di dalam ibadah Minggu Undo-Undo dan perayaan Pentakosta. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati alam, memberkati sawah, memberkati ladang, memberkati bumi tempat kita tinggal, supaya kita senantiasa dapat menikmati berkat Tuhan dengan kecukupan. Haleluya, dan sampai jumpa dalam